Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, kami dari kelompok 2 yang ingin mempresentasikan mengenai materi penyusunan anggaran. Itu pada mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Anggota kelompok 2 sendiri yaitu ada Hania Hazima dengan nomor BP 1910531005, Elran India dengan nomor BP 1910531009, Linda Sri Bulan dengan nomor BP 1910532005, dan saya sendiri Kaldito Nanda Permana dengan nomor BP 1910532010. Untuk materi yang akan kami sampaikan ada terdapat 4 poin besar, yaitu yang pertama yang akan saya bawakan yaitu hakikat anggaran, kedua anggaran lain dan proses penyusunan anggaran, yang ketiga aspek perilaku, dan keempat adalah teknik kuantitatif. Nah, yang pertama adalah hakikat anggaran. Nah, kita perlu tahu pengertian anggaran merupakan alat penting untuk perencanaan dan pengendalian jangka pendek yang efektif dalam organisasi. Suatu anggaran operasi biasa meliputi waktu 1 tahun dan menyatakan pendapatan dan beban yang direncanakan untuk tahun itu. Anggaran memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama yaitu estimasi potensi laba atau anggaran mengestimasikan potensi laba dari unit bisnis tersebut. Yang kedua dinyatakan dalam istilah moneter. Walaupun jumlah moneter mungkin didukung dengan jumlah non-moneter, contoh unit yang terjual atau diproduksi. Yang ketiga, biasanya meliputi waktu selama 1 tahun dalam bisnis-bisnis yang sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor musiman. Mungkin ada 2 anggaran per tahun, misalnya perusahaan busana biasanya memiliki anggaran musim gugur dan anggaran musim semi. Selanjutnya merupakan komitmen manajemen, yaitu manajer setuju untuk menerima tanggung jawab atas pencapaian tujuan-tujuan anggaran. Yang selanjutnya, usulan anggaran ditinjau dan disetujui oleh pejabat yang lebih tinggi wewenangnya dari pembuat anggaran. Selanjutnya, setelah disetujui, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi-kondisi tertentu. Secara berkala, kinerja keuangan aktual dibandingkan dengan anggaran dan varians dianalisis serta dijelaskan. Baiklah, selanjutnya yaitu hubungan antara perencanaan anggaran dengan perencanaan strategi. Yang mana kita ketahui bahwa perencanaan strategi adalah proses untuk menjelaskan hakikat dan ukuran dari beberapa program yang harus dijalankan guna mengimplementasikan berbagai strategi organisasi. Baik perencanaan strategi dan penyusunan anggaran melibatkan perencanaan. Nah, namun jenis aktivitas perencanaannya adalah berbeda antara kedua proses tersebut, yang mana proses penyusunan anggaran fokus pada 1 tahun, sementara perencanaan strategi fokus pada aktivitas yang mencakup periode beberapa tahun. Tapi perencanaan strategi mendahului penyusunan anggaran dan menyediakan kerangka kerja yang dalam anggaran tahunan dikembangkan. Suatu anggaran intinya merupakan potongan dari 1 tahun dari rencana strategi. Meskipun untuk alasan-alasan yang akan dibahas lebih lanjut. Selanjutnya, yaitu perbedaan antara penyusunan anggaran dengan prediksi. Nah, kita ketahui bahwa prediksi adalah suatu anggaran berbeda beberapa hal dengan suatu prediksi. Karena suatu anggaran adalah suatu rencana manajemen dengan asumsi implisit bahwa langkah-langkah positif akan diambil oleh pembuat anggaran atau manajer yang menyusun anggaran karena membuat kegiatan nyata sesuai dengan rencana. Suatu prediksi hanya suatu perkiraan akan apa yang mungkin terjadi, tapi tidak mengandung implikasi bahwa pembuat prediksi akan berupaya untuk membentuk kejadian sehingga prediksi akan terrealisasi. Berbeda dengan anggaran, suatu prediksi memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, suatu prediksi bisa dinyatakan atau tidak dinyatakan dalam istilah moneter. Yang kedua, dapat untuk periode waktu kapanpun. Yang ketiga, pembuat prediksi tidak menerima tanggung jawab untuk memenuhi hasil yang diprediksikan. Yang keempat, prediksi biasanya tidak disetujui oleh wewenang yang lebih tinggi. Kelima, suatu prediksi diperbarui segera setelah informasi baru mengindikasikan adanya suatu perubahan dalam prediksi. Nah, yang terakhir,
apabila terdapat selisih antara prediksi dan yang terrealisasi, varians dari prediksi tidak dianalisis secara formal maupun berkala. Suatu contoh prediksi adalah prediksi yang dibuat oleh kantor bendahara untuk membantu perencanaan keuangan. Prediksi semacam itu meliputi estimasi pendapatan, beban, dan pos-pos lain yang mempengaruhi arus kas. Selanjutnya adalah kegunaan anggaran. Nah, kita mengetahui bahwa kegiatan penyusunan anggaran operasi mempunyai yang utama. Yang pertama, untuk menyesuaikan rencana bisnis. Kedua, untuk membantu mengkoordinasikan aktivitas dari beberapa bagian organisasi. Yang ketiga, untuk menugaskan tanggung jawab kepada manajer untuk memotorisasi jumlah yang berwenang untuk mereka gunakan dan menginformasikan kepada mereka tentang kinerja yang diharapkan dari mereka. Yang terakhir, yaitu untuk memperoleh komitmen yang merupakan dasar untuk mengevaluasi kinerja aktual manajer. Selanjutnya kita akan masuk pada isi dari anggaran operasi. Di sini saya akan memberikan beberapa tipe perencanaan dan isinya. Yang pertama kita dapat melihat pada perencanaan strategis. Yang mana pada rencana strategis, pendapatan dan beban untuk tiap program utama. Sedangkan pada anggaran operasi, untuk organisasi secara keseluruhan. Dan untuk tiap unit bisnis. Dan perbedaannya dengan anggaran modal, masing-masing proyek modal yang utama didaftarkan secara terpisah. Nah, selanjutnya pada rencana strategis tidak perlu bagi pusat tanggung jawab. Pada anggaran operasi diklasifikasikan berdasarkan pusat tanggung jawab, yang mana umumnya meliputi pendapatan, biaya produksi dan penjualan, beban pemasaran, beban logistik, beban umum dan administratif, penelitian dan pengembangan, pajak penghasilan, dan laba bersih. Pada rencana strategis, rincian tidak sebanyak seperti dalam anggaran operasi. Sedangkan dalam anggaran operasi, rincian seberapa teori dan yang setelah saya sebutkan tadi, dan anggaran modal rincian lebih spesifik terhadap modal apa yang akan dipakai. Selanjutnya, pada rencana strategis, next slide. Pada rencana strategis, lebih banyak beban yang bersifat variabel. Tapi pada anggaran operasi, beban dapat bersifat fleksibel, dapat bersifat diskresioner, dapat bersifat komitmen. Dan selanjutnya pada rencana strategis, jumlah totalnya sama dengan anggaran operasi. Dan jumlah pada anggaran operasi, jumlah totalnya sama dengan rencana strategis. Kecuali pada anggaran operasi juga pada anggaran modal, total pengeluaran proyek per kuartal. Baiklah, mungkin sekian untuk penjelasan dari saya. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, anggaran-anggaran lainnya. Di sini ada 4 yang dibahas, yaitu anggaran modal, anggaran neraca, anggaran laporan arus kas, dan manajemen berdasarkan tujuan. Yang pertama ada anggaran modal. Dalam anggaran modal dinyatakan proyek modal yang telah disetujui ditambah jumlah pengeluaran proyek-proyek kecil yang tidak memerlukan persetujuan tingkat atas. Anggaran ini biasanya disusun terpisah dari anggaran operasi dan dilakukan oleh orang yang berbeda. Anggaran modal merupakan bagian dari proses perencanaan strategi. Pada waktu penyusunan anggaran, proyek yang telah dirangkai dimasukkan dalam paket secara keseluruhan dan diperiksa secara menyeluruh. Adanya kemungkinan ternyata jumlah totalnya melampaui jumlah yang ingin dikeluarkan oleh perusahaan untuk pengeluaran modal, dan apabila hal ini terjadi, maka beberapa proyek dihapus dari anggaran, ukurannya dikurangi, dan ada pula proyek yang tertunda. Pada proyek yang masih dipertahankan, disusunlah estimasi kas yang akan dikeluarkan setiap kuartal. Hal ini penting untuk menyusun laporan arus kas. Yang kedua ada anggaran neraca. Anggaran neraca menunjukkan implikasi neraca keputusan-keputusan yang tercakup dalam anggaran operasi dan anggaran modal.
Secara keseluruhan, anggaran neraca bukan alat pengendalian manajemen, namun merupakan beberapa bagian yang bermanfaat untuk pengendalian. Misalnya, manajer operasi dapat mengendalikan persediaan piutang usaha ataupun utang dagang. Yang ketiga, ada anggaran laporan arus kas. Anggaran laporan arus kas menunjukkan berapa banyak uang yang dibutuhkan selama tahun tersebut yang akan disediakan oleh laba ditahan dan berapa banyak jika tidak ada. Harus didapat dengan menjamin atau dari sumber-sumber luar lainnya. Hal ini penting untuk perencanaan keuangan. Laporan arus kas menunjukkan arus kas masuk dan keluar selama tahun itu. Biasanya dibuat per kuartal. Bendaharawan harus mengestimasi jumlah uang yang diperkirakan untuk jangka waktu sebulan atau bisa lebih pendek lagi sebagai dasar untuk perencanaan kredit dan pinjaman jangka pendek. Selanjutnya ada manajemen berdasarkan tujuan. Dalam tujuan keuangan, di mana manajer bertanggung jawab untuk mencapainya selama tahun anggaran ditetapkan dalam anggaran yang telah dijelaskan tersebut. Secara implisit di dalam jumlah anggaran juga tercakup tujuan-tujuan tertentu, misalnya membuka kantor penjualan baru, memperkenalkan produk baru, melatih karyawan, memasang sistem komputer baru, dan seterusnya. Beberapa perusahaan membuat tujuan secara jelas. Proses melaksanakan hal-hal tersebut dikenal sebagai manajemen berdasarkan tujuan. Tujuan setiap pusat pertanggungjawaban dinyatakan dalam istilah kuantitatif berupa anggaran yang disetujui oleh manajer pusat pertanggungjawaban. Selanjutnya ada proses anggaran. Yang pertama ada organisasi, itu dibagi menjadi dua, yaitu Departemen Anggaran dan Komite Anggaran. Yang pertama ada Departemen Anggaran. Departemen Anggaran mengadministrasi arus informasi dari suatu sistem pengendalian anggaran dan biasanya melaporkan kepada controller. Departemen Anggaran melakukan beberapa fungsi berikut ini. Yang pertama, mempublikasi prosedur dan formulir-formulir persiapan anggaran. Yang kedua, mengkoordinasi dan mempublikasi asumsi-asumsi yang akan menjadi dasar bagi anggaran. Yang ketiga, memastikan bahwa informasi disampaikan dengan tepat antar unit organisasi terkait. Yang keempat, memberikan bantuan kepada pembuat anggaran dalam menyusun anggaran. Yang kelima, menganalisis anggaran yang diajukan dan memberikan rekomendasi pertama kepada pembuat anggaran dan kemudian kepada manajemen senior. Selanjutnya, menyusun proses pembuatan revisi anggaran selama tahun tersebut, mengkoordinasi pekerjaan Departemen Anggaran pada eselon yang lebih rendah, misalnya itu Departemen Anggaran unit bisnis. Dan yang terakhir, menganalisis laporan kinerja dibandingkan dengan anggaran, menginterpretasikan hasilnya dan menyiapkan laporan ringkasan untuk manajemen senior. Dengan komputer dan terutama internet, fungsi-fungsi ini dapat dilakukan dengan lebih akurat, dengan lebih sedikit penyalinan dan kesalahan perhitungan, dan lebih cepat. Namun kebutuhan terhadap keputusan dan interaksi antara individu-individu yang terlibat tidak berubah. Yang kedua ini ada Komite Anggaran. Komite Anggaran terdiri dari anggota senior manajemen seperti CEO, Direktur Operasi, dan Direktur Keuangan. Di beberapa perusahaan, CEO membuat keputusan tanpa komite. Komite Anggaran meninjau dan menyetujui atau menyesuaikan masing-masing anggaran. Dalam perusahaan besar yang terdiversifikasi, Komite Anggaran hanya bertemu dengan Eksekutif Operasi Senior untuk meninjau anggaran dari satu unit bisnis. Namun, di beberapa perusahaan, masing-masing unit bisnis bertemu dengan Eksekutif Operasi Senior untuk meninjau anggaran dari suatu unit bisnis. Biasanya, Komite Anggaran harus menyetujui revisi anggaran yang dibuat selama tahun tersebut. Selanjutnya, yang kedua itu ada penerbitan pedoman. Jika perusahaan menggunakan proses perencanaan strategi, tahun pertamanya diawali dengan proses penyusunan anggaran. Tidak seperti penyusunan anggaran, pengembangan rencana strategi biasanya tidak melibatkan manajer pusat pertanggungjawaban tingkat lebih rendah. Langkah pertama dalam penyusunan anggaran adalah mengembangkan garis pedoman yang mendasari penyusunan anggaran untuk disebarkan kepada semua manajer. Pedoman ini dinyatakan secara implisit dalam rencana strategis dan dimodifikasi sesuai dengan perkembangan yang telah terjadi semenjak disetujui, khususnya kinerja perusahaan sampai tanggal tersebut dan prediksi terakhir. Semua pusat pertanggungjawaban harus mengikuti garis pedoman ini seperti perkiraan inflasi secara umum dan inflasi untuk hal tertentu seperti gaji, kebijakan tentang berapa banyak karyawan yang dipromosikan, kompensasi dari upah dan gaji, termasuk tunjangan dan kemungkinan membekukan perekrutan. Dalam hal ini, staf anggaran mengembangkan pedoman dan manajemen senior menyetujuinya. Pada beberapa kasus, manajer di tingkat yang lebih rendah dapat mendiskusikan pedoman tersebut sebelum disetujui. Staf juga mengembangkan jadwal untuk angka-angka dalam proses penyusunan anggaran. Departemen Anggaran kemudian bahan ini ke seluruh organisasi. Selanjutnya itu yang ketiga ada usulan awal anggaran. Dengan menggunakan garis pedoman, manajer
Pusat pertanggungjawaban dibantu dengan staf mengembangkan permintaan anggaran. Karena sebagian besar pusat tanggung jawab akan memulai tahun anggarannya dengan fasilitas, pegawai, dan sumber daya lain yang dimiliki saat ini. Maka anggaran ini didasarkan pada tingkatan yang ada, yang kemudian dimodifikasi. Anggaran ini didasarkan pada kegiatan yang ada, yang kemudian dilakukan penyesuaian karena adanya yang pertama ada perubahan kekuatan eksternal, seperti perubahan dalam level kegiatan ekonomi umum yang berdampak terhadap volume penjualan, seperti perubahan permintaan produk, perubahan harga beli bahan dan jasa, perubahan tarif upah tenaga kerja, perubahan aktivitas biaya kebijakan seperti pemasaran, litbang, dan administrasi, dan yang terakhir perubahan harga jual. Yang kedua ada perubahan kebijakan dan praktik internal. Yang pertama perubahan biaya produksi karena peralatan dan metode baru. Yang kedua perubahan biaya kebijakan berdasarkan antisipasi perubahan pekerjaan. Dan yang ketiga perubahan pangsa pasar dan komposisi produk. Hanya sedikit perusahaan yang mengharuskan agar perubahan-perubahan spesifik dari tingkat pengeluaran saat ini diklasifikasikan berdasarkan penyebab-penyebab yang telah disebutkan di atas. Walaupun hal ini melibatkan pekerjaan ekstra, hal tersebut merupakan alat yang berguna untuk menganalisis validitas usulan perubahan. Yang keempat ada negosiasi. Pembuat anggaran membahas anggaran yang diajukan dengan atasannya. Hal ini merupakan inti proses penganggaran. Atasan berusaha untuk menilai validitas setiap penyesuaian anggaran. Pada dasarnya pertimbangan pengelolaan ada bahwa kinerja di dalam tahun anggaran seharusnya merupakan peningkatan kinerja pada tahun sebelumnya. Atasan menyadari bahwa ia akan menjadi pembuat anggaran pada tingkatan berikutnya dalam proses pembuatan anggaran, sehingga pembuat anggaran hanya harus menyiapkan diri untuk mempertahankan anggaran yang akhirnya disetujui. Di sini terdapat slack atau kelonggaran. Banyak pembuat anggaran membuat anggaran pendapatan cenderung lebih rendah dan pengeluaran yang lebih tinggi dengan tujuan lebih mudah dicapai. Perbedaan antara jumlah anggaran dengan perkiraan terbaik itu disebut dengan kelonggaran. Yang keempat ada tinjauan dan persetujuan. Usulan anggaran diajukan melalui beberapa tingkat yang berjenjang dalam organisasi. Ketika usulan tersebut mencapai puncak dari unit bisnis, analis atau pemeriksa akan mempertanyakan apakah anggaran akan menghasilkan laba yang memuaskan. Jika tidak, akan dikirim kembali untuk dikerjakan ulang. Persetujuan akhir direkomendasikan oleh komite anggaran kepada CEO. CEO meminta persetujuan Dewan Direksi untuk disahkan. Hal ini terjadi pada bulan terakhir sebelum awal tahun anggaran dimulai. Selanjutnya ada revisi anggaran. Salah satu prinsip pertimbangan utama dalam penyusunan anggaran adalah prosedur memperbaiki anggaran setelah disetujui. Ada dua tipe perbaikan anggaran. Yang pertama ada prosedur yang dilakukan secara sistematis, itu tiap triwulan dalam memperbaharui anggaran. Yang kedua ada prosedur yang mengizinkan membuat perbaikan untuk keadaan tertentu. Jika asumsi anggaran ternyata menjadi tidak realistis sehingga perbandingan angka aktual terhadap anggaran adalah tidak berarti, maka revisi anggaran mungkin diinginkan. Revisi anggaran harus dinilai berdasarkan perubahan kondisi yang signifikan dari yang ada ketika anggaran yang asli disetujui. Selanjutnya yang terakhir ada anggaran kontingensi. Beberapa perusahaan secara rutin membuat anggaran kontingensi yang mengidentifikasi bahwa tindakan manajemen yang diambil jika ada penurunan signifikan dalam volume penjualan yang telah diantisipasi dalam pengembangan anggaran, seperti penurunan 20% dari perkiraan terbaik volume penjualan. Selanjutnya ada aspek-aspek perilaku. Salah satu tujuan dari sistem pengendalian manajemen adalah untuk mendorong manajer agar lebih efektif dan efisien dalam mencapai cita-cita organisasi. Beberapa pertimbangan motivasional dalam penyusunan anggaran operasi dijelaskan berikut. Yang pertama ada partisipasi dalam proses penyusunan anggaran. Suatu proses anggaran bisa bersifat dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Dengan penyusunan anggaran dari atas ke bawah, manajer senior menetapkan anggaran bagi tingkat yang lebih rendah. Dengan penyusunan anggaran dari bawah ke atas, manajer di tingkat yang lebih rendah berpartisipasi dalam menentukan besarnya anggaran. Namun, pendekatan dari atas ke bawah jarang berhasil. Pendekatan tersebut mengarah kepada kurangnya komitmen dari sisi pembuat anggaran, dan hal ini membahayakan keberhasilan rencana tersebut. Penyusunan anggaran dari bawah ke atas kemungkinan besar akan menciptakan komitmen untuk mencapai tujuan anggaran. Namun, jika tidak dikendalikan dengan hati-hati, pendekatan ini dapat menghasilkan jumlah yang sangat mudah atau yang tidak sesuai dengan tujuan keseluruhan dari perusahaan. Sesungguhnya, proses penyusunan anggaran yang efektif menggabungkan kedua pendekatan tersebut. Pembuat anggaran mempersiapkan draft pertama anggaran untuk bidang tanggung jawab mereka, yang merupakan pendekatan dari bawah ke atas. Namun, mereka melakukan hal tersebut berdasarkan pedoman yang ditetapkan di tingkat yang lebih tinggi, yang merupakan pendekatan dari atas ke bawah.
Manajer senior meninjau dan mengkritik anggaran yang diusulkan. Proses persetujuan yang keras membantu untuk memastikan bahwa pembuat anggaran tidak main-main dengan sistem penyusunan anggaran. Namun, proses peninjauan sebaiknya harus dipandang adil. Jika atasan mengubah jumlah anggaran, dia harus mencoba untuk meyakinkan pembuat anggaran bahwa perubahan itu adalah hal yang wajar. Penelitian telah menunjukkan bahwa partisipasi anggaran, yaitu proses di mana pembuat anggaran terlibat dan mempunyai pengaruh dalam penentuan besar anggaran, mempunyai dampak yang positif terhadap motivasi manajerial. Hal ini disebabkan oleh dua alasan. Yang pertama adalah kemungkinan ada penerimaan yang lebih besar atas cita-cita anggaran jika anggaran dipandang berada dalam kendali pribadi manajer dibandingkan bila dipaksa secara eksternal. Hal ini mengarah kepada komitmen pribadi yang lebih besar untuk mencapai cita-cita tersebut. Yang kedua, hasil penyusunan anggaran partisipatif adalah pertukaran informasi yang efektif. Besar anggaran yang telah disetujui merupakan hasil dari keahlian dan pengetahuan pribadi dari pembuat anggaran yang paling dekat dengan lingkungan, produk, atau pasar. Lebih lanjut lagi, pembuat anggaran mempunyai pemahaman yang lebih jelas tentang pekerjaan mereka melalui interaksi dengan atasan selama fase peninjauan dan persetujuan. Penyusunan anggaran partisipatif adalah sangat menguntungkan untuk pusat tanggung jawab yang beroperasi dalam lingkaran yang dinamis dan tidak pasti. Karena manajer yang bertanggung jawab atas tanggung jawab semacam itu, kemungkinan besar memiliki informasi terbaik tentang variabel yang mempengaruhi pendapatan dan beban mereka. Yang kedua, tingkat kesulitan dari target anggaran. Anggaran yang ideal adalah anggaran yang menantang tapi dapat dicapai. Dalam istilah statistik, hal ini dapat diartikan bahwa seorang manajer yang berkinerja dengan cukup baik mempunyai kesempatan paling tidak sebesar 50% untuk mencapai jumlah anggaran. Ada beberapa alasan mengapa manajemen senior menyetujui anggaran yang dapat dicapai untuk bisnis. Yang pertama, jika target anggaran terlampau sulit, manajer termotivasi untuk mengambil tindakan-tindakan jangka pendek yang mungkin tidak sesuai dengan kepentingan jangka panjang perusahaan. Target laba yang dapat dicapai adalah salah satu cara untuk meminimalkan tindakan yang disfungsional ini. Yang kedua, target anggaran yang dapat dicapai mengurangi motivasi para manajer untuk terlibat dalam manipulasi data. Misalnya, provisi yang tidak membadai untuk klaim garansi, piutang tetap daging, keusahaan persediaan, dan seterusnya untuk memenuhi anggaran. Yang ketiga, jika anggaran laba unit bisnis mencerminkan target yang dapat dicapai, manajemen senior pada akhirnya mengungkapkan target laba ke analisis sekuritas, pemegang saham, dan pihak-pihak eksternal lainnya dengan perkiraan yang wajar bahwa hal tersebut adalah benar. Yang keempat, anggaran laba yang sangat sulit untuk dicapai biasanya mengimplikasikan target penjualan yang terlalu optimis. Hal ini dapat mengarah pada komitmen yang berlebihan atas sumber daya guna, mempersiapkan diri untuk aktivitas penjualan yang lebih tinggi. Adalah aneh baik secara administratif maupun kualitas untuk merampingkan operasi jika tingkat penjualan aktual tidak mencapai target yang optimis tersebut. Dan yang terakhir, ketika manajer unit bisnis mampu mencapai dan melebihkan target mereka, ada suasana kemenangan dan sikap positif dalam perusahaan. Dan selanjutnya, yaitu yang ketiga, keterlibatan manajer senior. Keterlibatan manajer senior adalah perlu supaya sistem anggaran manapun menjadi lebih efektif dalam memotivasi pembuat anggaran. Manajemen harus berpartisipasi dalam peninjauan dan persetujuan anggaran, dan persetujuan tidak hanya sebagai stempel. Tanpa partisipasi aktif mereka dalam proses persetujuan, akan ada godaan besar bagi pembuat anggaran untuk bermain-main dengan sistem tersebut. Contohnya, insentif berantai bagi anggaran korporat dapat memberikan hasil yang tidak diharapkan. Para manajer dari perusahaan industri peralatan yang terkemuka ditentukan untuk mencapai target-target catur bulan mereka pada semua biaya. Mereka mengirimkan bagian-bagian yang belum terselesaikan ke gudang yang dekat dengan pelanggan guna mewujudkan penjualan. Namun, profitabilitas keseluruhan turun dengan meningkatnya biaya dari pemasangan bagian-bagian di lokasi yang jauh, sewa gudang, dan biaya tenaga kerja. Para manajer mulai memanipulasi anggaran dengan membuat target yang rendah. Wakil direktur penjualan pada sebuah perusahaan minuman kurang memperhitungkan permintaan minuman untuk masa liburan. Dengan demikian, meyakinkan bahwa dia dapat melampaui target yang telah ditetapkan dan mendapatkan bonus.
Namun, keputusannya mengakibatkan adanya perencanaan yang tidak memadai dan perusahaan minimal itu tidak dapat memenuhi permintaan. Dengan demikian, mengalami kehilangan pendapatan. Manajemen juga harus menindaklanjuti hasil anggaran. Jika tidak ada umpan balik dari manajemen puncak dalam hal hasil anggaran, sistem anggaran tersebut tidak akan efektif dalam memotivasi pembuat anggaran. Dan terakhir ada Departemen Anggaran. Departemen Anggaran memiliki masalah keperilakuan yang sangat sulit. Departemen ini harus menganalisis anggaran secara rinci, dan departemen tersebut harus yakin bahwa anggaran disusun dengan memadai dan informasinya adalah akurat. Untuk melaksanakan tugas-tugas ini, Departemen Anggaran kadang-kala harus bertindak dengan cara-cara yang planning manager merasa terancam atau dimusuhi. Sebagai contoh, Departemen Anggaran mencoba untuk memastikan bahwa anggaran tidak berisi kelonggaran yang berlebihan. Dalam kasus lainnya, penjelasan dari variasi anggaran yang disediakan oleh pembuat anggaran dapat menyembunyikan atau meminimalkan situasi yang potensial menjadi serius. Dan ketika Departemen Anggaran mengungkapkan fakta tersebut, manajer lini berada posisi yang tidak nyaman. Departemen Anggaran harus menjaga keseimbangan antara membantu manajer lini dan memastikan integritas dari sistem tersebut. Untuk melaksanakan tugas mereka dengan efektif, anggota Departemen Anggaran harus mempunyai reputasi sebagai orang yang tidak memihak dan adil. Jika mereka tidak mempunyai reputasi ini, hal ini akan menjadi sulit. Jika tidak mungkin, bagi mereka untuk melaksanakan tugas-tugas yang diperlukan untuk mempertahankan sistem pengendalian anggaran yang efektif. Anggota Departemen Anggaran harus tentunya juga memiliki keahlian yang ditentukan untuk berurusan secara efektif dengan orang lain. Selanjutnya yaitu ada teknik kuantitatif. Meskipun teknik matematika dan komputer meningkatkan penyusunan anggaran, namun kedua teknik tersebut tidak bisa memecahkan masalah-masalah kritis tentang pengendalian anggaran. Masalah-masalah kritis dalam penyusunan anggaran cenderung berada dalam area keperilakuan. Berikut ada beberapa teknik kuantitatif dalam penyusunan anggaran, yaitu yang pertama ada simulasi. Simulasi merupakan metode yang membuat suatu model sesuai kondisi real atau sebenarnya dan mengubah model tersebut untuk menggambarkan beberapa kesimpulan dari kondisi real tersebut. Penyusunan dan peninjauan anggaran merupakan proses simulasi. Jika program komputer digunakan, maka manajer puncak atau senior bisa mencari pengaruh atas perubahan yang dilakukan. Hal ini dapat memberikan peluang bagi manajemen senior untuk berpartisipasi lebih penuh dalam proses penyusunan anggaran. Beberapa paket software komputer telah tersedia. Sebagian dari paket itu adalah spesifik untuk industri tertentu. Yang lainnya bersifat umum. Hampir semua program memerlukan adaptasi terhadap cara perusahaan melakukan segala sesuatu. Dan proses ini mungkin memakan waktu setahun atau bahkan bisa bertahun-tahun. Usaha yang intensif dari sisi para pegawai perusahaan atau konsultan. Dalam kasus tertentu, program yang dihasilkan telah terbukti lebih rumit dari yang dapat diterima oleh para manajer. Akan tetapi, jika kebutuhan para manajer, baik pembuat anggaran maupun manajer senior diperhatikan dengan selayaknya, maka program yang dihasilkan dapat memiliki manfaat yang besar. Yang kedua ada estimasi probabilitas. Setiap jumlah atau angka dalam anggaran merupakan satu estimasi titik atau point estimate. Misalnya, estimasi penjualan dinyatakan dengan jumlah unit tertentu dari masing-masing produk, dari masing-masing jenis produk yang akan dijual. Estimasi titik ini perlu untuk pengawasan setelah anggaran disetujui. Bisa saja menggunakan komputer untuk substitusi distribusi yang memungkinkan untuk masing-masing estimasi poin utama. Model ini kemudian dijalankan beberapa kali dan distribusi kemungkinan dari laba yang diharapkan dikalkulasikan dan digunakan untuk tujuan perencanaan. Cara ini disebut proses Monte Carlo. Beberapa penulis telah mengusulkan bahwa anggaran pada awalnya disusun menggunakan distribusi probabilitas.
dan bukan estimasi titik. Misalnya seperti komite anggaran akan menyetujui sejumlah distribusi probabilitas dan bukan angka tertentu. Analisis varian berikutnya akan didasarkan pada distribusi probabilitas ini. Namun pekerjaan yang terlibat guna membuat estimasi-estimasi tersebut adalah besar. Juga jika prosedur tersebut adalah meminta tiga angka, pesimisnya paling mungkin terjadi dan optimisnya hasilnya kemungkinan akan berubah kurva normal dengan nilai yang diperkirakan setara dengan angka yang paling mungkin terjadi. Ini tidak lebih baik daripada mengestimasikan angka yang paling mungkin pertama kali, kecuali bahwa secara teoritis suatu ukuran penyebaran dilaporkan. Dalam kasus manapun, anggaran probabilitas jarang ditemukan pada praktiknya. Next slide. Yang terakhir adalah kesimpulan dari penyusunan anggaran. Suatu anggaran adalah potongan 1 tahun dari rencana strategis. Namun, anggaran dibuat lebih terinci dibandingkan dengan rencana strategis dan penyusunannya melibatkan manajer di semua tingkatan organisasi. Anggaran operasi menunjukkan rincian dari pendapatan dan beban selama tahun anggaran untuk tiap pusat tanggung jawab dan untuk organisasi secara keseluruhan. Anggaran disusun sedemikian rupa sehingga angka-angka diidentifikasikan dengan pusat tanggung jawab tertentu. Proses tersebut dimulai dengan penyebaran pedoman yang telah disetujui oleh manajemen senior. Menggunakan pedoman ini, setiap manajer pusat tanggung jawab menyusun usulan anggaran yang ditinjau oleh atasan mereka dan posisi yang disetujui akan dinegosiasikan. Ketika potongan-potongan individual ini mencapai puncak dari unit bisnis atau organisasi secara keseluruhan, analis meninjaunya dalam hal konsistensi dan ketaatan pada cerita korporat secara keseluruhan. Proses tersebut yang paling utama adalah keperilakuan. Manajer pusat tanggung jawab harus berpartisipasi dalam proses tersebut, tetapi mereka melakukannya di dalam batasan-batasan yang ditentukan oleh manajemen senior. Penyusunan anggaran partisipatif di mana manajer merasa bahwa mereka memiliki pengaruh atas proses tersebut. Secara umum telah memberikan keuntungan bagi organisasi tersebut. Baiklah, mungkin hanya sekian presentasi dari kelompok 2. Jika teman-teman ada tanggapan atau hal yang ingin didiskusikan, mungkin boleh dilontarkan saja pertanyaan atau kritik dan sarannya. Mungkin sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.